Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 5 SD Muhammadiyah 2 Bojonegoro. Kembali lagi ya dengan Ustazah Arini dalam mata pelajaran bimbingan dan konseling. Anak-anak, hari ini kita akan membahas sesuatu yang asik loh, yaitu temanya adalah Aku Dewasa. Seperti biasanya, silahkan kalian mengecek di HP kalian apakah kontak person dari Ustazah Arini masih tersimpan. Jangan lupa ya disimpan agar kita bisa saling berkomunikasi selama pembelajaran jarak jauh ini. Silahkan diperhatikan gambar yang tertera di layar slide depan gadget kalian. Di situ mencerminkan pertumbuhanmu selama ini, dari bayi, kemudian balita, kemudian anak-anak, dilanjutkan remaja, dewasa, hingga lansia. Ustazah yakin kalian pasti sering mendengarkan kata-kata pertumbuhan dan juga perkembangan. Namun, tahukah kalian jika pada dasarnya pertumbuhan dan perkembangan itu berbeda? Yang jelas, setiap manusia pasti mengalami pertumbuhan dan juga perkembangannya yang disesuaikan dengan tahapan usianya. Yang pertama kita membahas tentang pertumbuhan ya. Pertumbuhan berasal dari kata tumbuh, ditandai dengan bertambahnya berat badan dan juga tinggi badan. Bisa dikatakan pertumbuhan itu berhubungan dengan kondisi fisik kalian. Jadi semua orang bisa melihat bahwa pertumbuhan itu terjadi. Namun berbeda dengan perkembangan. Perkembangan berasal dari kata dasar kembang yang ditandai dengan cara berpikir yang semakin dewasa, berkaitan dengan tingkah laku serta sikap. Perkembangan tidak dapat dilihat, namun dapat dirasakan. Silahkan diperhatikan pertumbuhan manusia yang ada di depan layar gadget kalian. Dari bayi, balita, dewasa hingga lansia. Kira-kira kalian ada di tahapan yang mana ya? Ya, inilah kalian, anak kelas 5 SD. Rata-rata anak kelas 5 SD itu berusia 10-12 tahun. Beberapa di antaranya sudah balik atau dewasa, yang ditandai dengan menstruasi pada anak perempuan dan juga mimpi basah pada anak laki-laki. Ya, anak usia 10-12 tahun itu bisa dikatakan masa remaja awal, bukan termasuk anak-anak lagi, atau bahasa kerennya adalah pra-remaja. Dan anak usia 10-12 tahun mengalami pertumbuhan fisik yang dapat dilihat secara jelas. Jika tidak percaya, silakan kalian berdiri di depan cermin. Perhatikan tubuh kalian dan bedakan saat kalian masih kelas 1 atau TK ya. Selanjutnya, untuk perkembangan anak usia 10-12 tahun, pasti akan menunjukkan cara berpikir serta sifat yang lebih dewasa, yang ditandai dengan mandiri. Adapun bentuk pertumbuhan dari anak usia 10-12 tahun adalah yang pertama, berat badan yang mengalami kenaikan 3-3,5 kilo per tahunnya dan juga pertumbuhan tinggi badan 6 cm setiap tahunnya. Selanjutnya, pertumbuhan setiap anak itu berbeda-beda.
Si A tidak mungkin mengalami pertumbuhan yang sama dengan si B karena berasal dari keluarga yang berbeda. Pertumbuhan ditandai atau dipengaruhi oleh faktor keturunan dan juga faktor makanan. Sehingga kalian bisa memilih makanan yang baik untuk menunjang pertumbuhan kalian. Yang ketiga, anak usia 10-12 tahun juga bisa melakukan gerakan-gerakan yang lebih rumit. Misalnya gerakan tarian, gerakan menendang atau melempar bola yang sangat tinggi atau sangat jauh. Pertumbuhan laki-laki ditandai dengan tumbuhnya jakun di leher kalian. Badan juga mulai berotot. Tumbuh beberapa rambut di daerah tertentu dan suara menjadi lebih berat atau besar. Sedangkan pertumbuhan bagi perempuan secara fisik dapat ditandai dengan menstruasi. Terbentuknya buah dada, berjerawat, mulai terbentuk lekuk tubuh, dan sama seperti laki-laki, tumbuh rambut di daerah tertentu. Oleh karena itu, untuk anak laki-laki maupun anak perempuan, kalian harus tahu bagaimana cara bersikap dan juga bertingkah laku. Selanjutnya terkait dengan perkembangan anak usia 10-12 tahun. Yang pertama, pasti anak usia 10-12 tahun sudah bisa membedakan benar dan salah. Sehingga di dalam Al-Quran atau di dalam agama Islam disebutkan anak dari usia 9 tahun itu sudah diberikan kewajiban untuk menjalankan sholat 5 waktu. Bahkan orang tua bisa memukulnya jika anak tersebut tidak melakukan. Bentuk perkembangan yang kedua adalah mudah meniru lingkungan. Sehingga kalian harus bisa menyaring lingkungan mana yang baik buat kalian. Yang ketiga, dapat berpikir rasional atau dapat berpikir yang masuk akal. Sehingga anak usia 10-12 tahun sudah bisa memecahkan masalahnya sendiri karena bisa menemukan sebab serta akibat. Selanjutnya, anak usia 10-12 tahun biasanya juga sudah bisa memikirkan masa depan dan bisa memikirkan perasaan orang lain. Terima kasih anak-anak masih memperhatikan Ustazah hari ini. Ya, bagaimana cara menjadi remaja yang kekinian? Remaja kekinian yang gaul serta islami. Yang pertama, kalian harus bisa menutup aurat kalian. Ustazah tidak perlu memberikan penjelasan batas aurat laki-laki maupun perempuan, karena Ustazah tahu, kalian sudah tahu tentang hal itu. Yang kedua, punyalah rasa malu, baik itu di lingkungan nyata atau lingkungan maya kalian, di Instagram, Facebook, bahkan TikTok. Yang ketiga, pilihlah pergaulan yang tentunya tidak membuat kalian menjadi remaja yang negatif. Yang keempat, karena kalian sudah tahu berita yang baik dan yang buruk, yang fakta maupun yang gosip, maka kalian harus tahu berita-berita yang hoax. Tolaklah berita-berita yang tidak mengandung kebenaran. Jaga jarak dengan lawan jenis, jangan terlalu dekat, termasuk ketika kalian berkomunikasi lewat gadget kalian. Yang terakhir, pilihlah teman curhat. Bisa itu kedua orang tuamu atau ustadzahmu atau mungkin sahabatmu, agar mereka bisa mengetahui apa yang kamu lakukan dan bisa menegurmu jika kamu mengalami masalah atau kekeliruan. Terima kasih ya untuk pembelajaran hari ini. Ustazah yakin kalian bisa menjadi remaja yang kekinian. Tetap jaga jarak, patuhi protokol kesehatan, dan tetap berprestasi di tengah pandemi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.